Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Merasakan tekanan besar dari gelombang tak terbatas di sekitar laut tak berujung, Su Yang harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, tidak akan pernah mungkin untuk bersaing dengan seluruh lautan sendirian. Meskipun Su Yang kuat, dia tidak sembrono untuk menghadapi lawan, belum lagi fakta bahwa dia harus mempertimbangkan sisi Wushuang di sisinya. Jika hanya diri sendiri yang bertarung melawan mutan Raja Putri Duyung ini, tidak masalah bagaimana cara bertarung. Tapi sekarang Wushuang ada di sisinya, Su Yang tidak akan pernah membiarkannya terlibat dalam bahaya apapun. Kekuatan kebangkitan Shura. Gemuruh. Sebuah kekuatan besar yang dapat mengubah bumi meledak dari tubuh Su Yang, dan uap air yang tak terbatas dengan cepat berubah menjadi hitam. Itu adalah pembakaran atribut yang benar-benar merosot. Su Yang membuka domain seluruh tubuh kekuatan Shura untuk pertama kalinya di bawah air. Dalam kebingungan, tampaknya ada hantu yang tak terhitung jumlahnya yang terkurung di kedalaman kegelapan, sembarangan memamerkan wajah mereka, dan menyapa mereka ke arah penguasa Putri Duyung Mutan di depan mereka. Kemanapun dia pergi, semua aura dari segala bentuk yang terkait dengan kekuatan Raja Putri Duyung benar-benar merosot, langsung berasimilasi dengan kekuatan Shura sendiri, dan beralih ke penguasa Putri Duyung. Apa? Kekuatan ini sangat mengerikan. Untungnya, ia mewarisi kekuatan garis keturunan leluhur es yang sempurna. Jika tidak, menghadapi bentuk puncak pria ini, aku khawatir akan sangat sulit untuk ditangkis. Bentuk puncak sekuat penguasa Putri Duyung harus mengakui bahwa di hadapan Su Yang, yang benar-benar marah, dia sama sekali tidak yakin akan kemenangan. Tetapi untuk masa depan klan Putri Duyung, dia harus membuat persiapan untuk mematikannya dan hidup, bahkan jika tubuhnya rusak, dia tidak akan pernah mundur. Di bawah mobilisasi aura Tuan Putri Duyung, gelombang tak berujung dengan cepat memblokirnya, melawan kekuatan tirani Shura ini, dan pada saat yang sama, kekuatan asli biru es sekali lagi berubah dari belakang orang ini. Untuk sementara waktu, dia agung dan tidak bernyawa, memeluk warna biru luas yang mengandung vitalitas tanpa akhir. Bergerak. Tidak ada yang mengira bahwa setelah kedua kekuatan ini saling berpelukan, pemandangan yang dihasilkan sebenarnya benar-benar membekukan seluruh domain Putri Duyung yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, ruang bawah air yang sangat besar ini, setelah kehilangan pesona penjaga, sekali lagi es membentuk kristal es yang sangat besar, dan semua orang kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak dalam waktu singkat ini. Wushuang menjadi eksistensi pertama yang mendapatkan kembali tindakannya, dan malaikat yang menjaganya dengan cahaya keemasan yang kuat dengan cepat mengembalikannya ke kondisi pertahanan dirinya. Segera setelah itu, kakak laki-laki Su Yang di sampingnya. Dengan bantuan sumber tak berujung dari lautan jiwa, dia memberinya kekuatan Shura yang tak ada habisnya, dan dengan cepat melelehkan lapisan es di luar tubuh dengan kekuatan hitam murni ini. Bergerak. Pada akhirnya, itu adalah Tuan Putri Duyung yang telah mengarang semuanya sendiri. Tentakel mutan besar yang memanjang dari belakang, seperti dua cakar depan ekskavator, didorong ke depan dengan panik, dengan cepat memecahkan penghalang es yang tersembunyi di bawah air menjadi ruang internal independen, memungkinkan konfrontasi dilanjutkan. Kamu benar-benar kuat. Black Star, aku tidak mengerti jenis sumber kekuatanmu. Aku bahkan curiga dia bukan milik dunia ini, atau kegelapan yang mengerikan dan misterius di negara Heflame. Kekuatan memiliki beberapa asal. Tetapi hari ini, bahkan jika Anda memberi saya segalanya, Anda harus mati. Su Yang tersenyum tenang,
Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa keinginan yang telah lama disimpan di hati Anda mungkin tidak akan terpenuhi. Sayangnya, Anda sendiri memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena keberadaan Anda, keluarga Putri Duyung dan Dewa Es kontradiksi di Korea Utara telah mencapai puncaknya. Anda adalah pemakarsa dari semua kekacauan ini. Hanya dengan melenyapkan Anda dapat mengembalikan semuanya ke asalnya. Tuan Putri Duyung mengerti maksud Suyang, tetapi dia tampak sedikit lega di dalam hatinya. Tidak masalah, karena kamu mengatakan itu, ayo kita bertempur cepat. Jika kita bertarung tanpa henti, aku khawatir seluruh pulau akan hancur di tanganmu. Bukan itu yang ingin kami lihat. Ini situasinya. Sekali, aku akan menggunakan semua kekuatanku, termasuk vitalitasku, untuk menukar kematianku dengan akhir takdir bintang cahaya hitam. Jika kalian berdua masih ingin berjuang, ini adalah kesempatan terakhir kalian. Penguasa Putri Duyung itu murah hati. Ketika dia membuat pilihan seperti itu berarti dia menyerahkan masa depan klan Putri Duyung kepada Tuhan, membiarkan takdirnya memimpin. Ya, aku ingin melihat apakah kekuatan terkuat garis Putri Duyung dan garis leluhur es bisa membawa ancaman fatal bagiku. Suyang sepertinya sangat bersemangat. Saat ini, dia terlihat seperti ini, tetapi Wushuang di sekitarnya belum pernah melihatnya. Bagaimana dia tahu bahwa kekuatan Shura sebenarnya adalah kekuatan tanpa batas? Karena semakin mendominasi pikiran manusia yang mengontrol kekuatan ini, semakin tinggi kekuatan tempurnya, semakin kuat kekuatan yang ditampilkan, dan semakin tinggi batas kekuatan yang bisa ditaklukkan. Dan saat ini semangat Juang Suyang, dirangsang oleh orang terkuat di dunia fantasi ini, penguasa Putri Duyung Mutan, telah meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suradao Purgatori Reinkarnasi. Gemuruh. Suyang meraung marah, pupilnya langsung berubah menjadi hitam dan merah, amarahnya terbang, dan suara sihir meraung menggunakan tubuhnya sebagai poros, area dalam beberapa ratus meter di sekitarnya langsung merosot dan menjadi pengaturan api penyucian. Di wilayah Siuluosen yang dingin dan tak terbatas, semua vitalitas mulai layu, dan kristal es dengan cepat mencair. Di bawah pengaruh nafas Suyang, semua elemen kehidupan mulai kembali ke sifat aslinya dan bergabung ke dalam tubuh Suyang sendiri. Melemahkan dunia, memadamkan semua cahaya, dan mencapai satu-satunya keabadian. Ini adalah alam pamungkas Asura Dao yang benar-benar tak tertandingi. Kamu pergi dan kembali ke pulau itu. Suara Suyang bergema di telinga Wushuang hampir pada saat yang bersamaan. Tidak. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Suyang terkekeh, kenapa, bukankah menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya? Bagaimana mungkin? Pria yang kusuka pasti yang terkuat di dunia. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Wushuang terkekeh dan berkata, jika saya pergi, hasil dari konfrontasi ini adalah jatuhnya Tuan Putri Duyung. Anda akan terluka, dan seluruh pulau akan dihancurkan karena kekuatan ini. Tingkat kekuatan ini tidak lagi pulau bisa menahannya. Suyang tidak membalas. Faktanya, ini adalah satu-satunya kekhawatiran dalam pikirannya saat ini. Setelah Lord of Mermaid meledak dengan putus asa, ini menjadi pertanyaan apakah pulau ini dapat bertahan. Percayalah, Anda dan saya mencoba membangun keadaan resonansi jiwa, dan mengintegrasikan domain Anda dengan kekuatan malaikat saya. Setelah berhasil, semua masalah akan terpecahkan. Oh, mungkinkah kekuatanmu bisa menjaga pulau ini? Wushuang tersenyum, jangan lupa, kekuatan iman saya adalah kekuatan yang dapat menciptakan segalanya. Dalam hal ini, Suyang harus mempercayai kata-kata Wushuang.
Dia sudah yakin bahwa gadis ini tidak hanya mengarang cerita karena dia khawatir tentang dirinya sendiri dan bersikeras untuk tinggal dengan dirinya sendiri dalam kesulitan, tetapi dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban dengan dirinya sendiri. Apakah kekuatan malaikat bergabung dengan kekuatan syura? Saya tidak tahu apakah ini benar-benar bisa berhasil. Wushuang terkekeh, lalu, apakah Anda bersedia kali ini dengan saya? Su yang tidak banyak bicara, tetapi mengangkat sudut mulutnya dengan lembut, menggunakan tindakannya untuk membuat respons yang paling kuat. Pada saat berikutnya, Su yang membuka dunia jiwanya sepenuhnya dan mulai menerima kekuatan jiwa Wushuang. Anda tahu, sangat berbahaya bagi Su yang untuk melakukan ini saat ini. Jika hati Wushuang memiliki niat membunuh, dia memiliki pukulan penuh saat ini, dan ada kemungkinan jiwa Su yang akan benar-benar musnah. Demikian pula, pindah ke Wushuang juga berarti bahwa Su yang tidak memiliki keraguan tentang wanita ini, dan bahkan bersedia membiarkannya menjadi wanita lain yang bisa masuk ke dunia jiwanya setelah dia menjadi permaisuri. Dalam sekejap, hati Wushuang memiliki emosi yang disebut menyentuh. Ini adalah emosi yang tidak pernah dia alami selama bertahun-tahun tinggal di kerajaan Tuhan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini perasaan cinta? Wushuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak ragu-ragu lagi, dan segera melepaskan jiwanya yang tak tertandingi dari seorang malaikat, seperti yang tanpa pamrih merangkul dunia jiwa Su yang ini. Akhirnya, di daerah syura yang gelap dan dingin, kedalaman hitam yang tak berujung mulai melahirkan cahaya terang dengan vitalitas yang luas. Kegelapan yang ekstrim, cahaya keemasan perlahan naik, dan garis besar syura di belakang Su yang telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Di sisi lain dari garis luarnya, sosok malaikat yang sangat cantik dan sakral telah turun dengan sempurna. Setengah terang, setengah gelap. Ini adalah perpaduan sempurna dari dua ekstrim yang menghasilkan vitalitas tanpa akhir dan kerusakan tanpa akhir. Kemunculan pemandangan ini mengubah seluruh dewa es dan salju menjadi cermin transparan menuju langit di atas pulau. Itu benar. Jiwa antara Su Yang dan Wushuang telah mencapai kesesuaian yang sempurna, dan karena kekuatan ini telah mendekati batas seluruh dunia fantasi, bahkan seluruh langit bersedia menjadi refleksi mereka. Totem malaikat syura dari si kembar terang dan gelap turun, dan cahaya hitam dan keemasan yang dipancarkan menyelimuti seluruh negeri es dan salju. Astaga! Kekuatan ini. Mungkinkah ini adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh Bos dan Wushuang bersama? Semua orang di tim benar-benar tercengang, dan yang paling terkejut adalah gadis Ling Yao. Sebagai wakil komandan tentara bayaran istana, meskipun dia belum pernah melihat sang putri, dia tahu bahwa sang putri adalah penjelmaan malaikat. Ketika Ling Yao melihat bahwa separuh lainnya dari Asura Totem adalah malaikat yang paling cantik, dia mengerti bahwa identitas asli Wushuang adalah yang mulia, putri tertua tertinggi di kerajaan Tuhan. Kombinasi dari dua orang ini mungkin cukup untuk membunuh segalanya. Ling Yao bergumam pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, Asura Angel Totem mengangkat pedang cahaya dan kegelapan Divine Judgment di tangannya, dan menebas ke arah mutan Putri Duyung di sisi lain langit. Tuan Putri Duyung, sudah berakhir. Konspirasi Anda pasti akan gagal, tetapi klan Putri Duyung tidak akan mati. Saya yakin mereka akan mendapatkan tujuan yang lebih baik. Misi Anda selesai, maka Anda mencari jalan menuju penebusan, sampai di akhir. Suara penghakiman datang, dan totem dipotong dengan pedang, dan di depan jutaan makhluk pulau di bawah langit, tubuh Raja Putri Duyung akhirnya terbelah menjadi ketiadaan. Saat cahaya pedang dipotong, garis besar dari Raja Putri Duyung runtuh menjadi warna emas yang bersinar. Saat tubuhnya membusuk,
asal tubuhnya tidak menghilang, tetapi mengembun menjadi sepotong tinta biru es dan hitam pekat. Giok yang indah. Ini adalah produk generasi baru giok suci setelah perpaduan sempurna dari kekuatan urat Putri Duyung dan kekuatan leluhur es, dan juga merupakan penyelamatan terakhir yang ditinggalkan oleh Tuan Putri Duyung kepada makhluk hidup dalam hal ini. Pulau Keroncongan. Seluruh pulau bergetar selama beberapa menit di bawah keagungan pedang pemusnahan ini, tapi bagaimanapun juga, itu tidak sepenuhnya hancur. Wushuang melakukannya, bersama dengan Suyang, dia benar-benar menciptakan keajaiban paling sempurna di dunia fantasi, menyelamatkan dinasti es dan salju yang seharusnya berakhir, dan menebus masa depan klan Putri Duyung. Setelah pertempuran selesai, tirai langit akhirnya menghilang, dan para dewa dan dewa menghasilkan banyak uang di depan tim Suyang dan Pangeran Ying dan yang lainnya, menghitung nasib masa depan dari dua ras utama di seluruh pulau. Lintasan bintang tak berujung bergerak cepat. Saat gambaran perlahan muncul, semua orang dapat melihat bahwa klan Putri Duyung dan orang-orang aborigin Dewa Es dan Salju berkeliaran di sekitar pulau. Mereka hidup bersama dengan damai dan sepenuhnya bergabung menjadi satu kesatuan, bersama-sama menjaga ini milik mereka rumah bersama. Mungkin ini akhir terbaik bagi makhluk hidup di bawah bintang hitam yang bersinar. Tuan Surgawi menunjukkan senyum lega, dan Pangeran Ying juga melirik Xiaonan, dia sudah mengerti apa yang harus dia lakukan. Gunakan kekuatan susunan es dan salju untuk mengirimkan hasil perhitungan dewa dan guru surgawi ke seluruh pulau, sehingga makhluk hidup dari kedua ras dapat menghargainya bersama. Biarkan semua orang melihat masa depan kita bersama. Pemenuhan. Pada saat itu, semua kristal es di medan perang laut benar-benar hancur, dan giok ilahi yang ditingkatkan jatuh ke tangan Suyang lagi. Garis besar Tuan Putri Duyung benar-benar hancur, dan giok ilahi ini menjadi satu-satunya jejak yang dia tinggalkan ke dunia ini. Berakhir. Kami berhasil, Wushuang, terima kasih. Suyang dan Wushuang mencapai tingkat kesesuaian jiwa sejati. Lebih penting lagi, ketika Shura dan para malaikat terintegrasi sempurna, Suyang menemukan bahwa di dunia jiwanya, dia tidak bisa lagi menghapus jejak malaikat itu, seolah-olah wanita ini memiliki menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya sendiri, sulit untuk dilucuti dari dunianya sendiri. Hal yang sama berlaku untukku. Kau biarkan aku melihat dunia dengan warna asli, itulah warna jiwamu, dan langit adalah langit yang paling indah. Pada saat ini, di mana Suyang dan Wushuang sentimen, keduanya berpelukan erat, tindakan sederhana ini sudah cukup untuk menunjukkan semua perasaan di hati mereka. Tanpa disadari, siluet seorang wanita di laut melayang ke bawah. Kulit wanita itu sangat lembut, dia tampak seperti murlok, tetapi coraknya sama anggun dan penuh kasih seperti seorang ratu. Suyang dan Wushuang memperhatikan napasnya dan segera saling menatap secara terpisah. Siapa kamu? Mungkinkah garis Putri Duyung memiliki kartu yang lebih kuat? Pihak lain tidak berbicara, tetapi tersenyum begitu damai ketika Suyang dengan hati-hati memusatkan pandangannya pada siluet pria ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa di balik gelombang cahaya yang sedikit bergetar ini, wajah yang sangat familiar tercermin. Cao Tian Strain. Itu kamu. Wushuang juga terkejut. Dia juga memiliki ingatan tentang kemunculan rekan-rekan Suyang di benaknya. Bagaimanapun, Suyang telah mempercayakannya untuk membantu menemukan mereka, dan informasi tentang Cao Tian Strain secara alami tersimpan dalam ingatannya. Setelah melihat siluet wanita di depannya, Wushuang juga sangat terkejut. Mungkin saya bukan orang yang Anda bicarakan, mungkin saya benar-benar orang itu, hanya karena kita melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Tapi di kerajaan Putri Duyung, saya adalah ibu dari Tuan Putri Duyung.
Untuk waktu yang lama, saya tidak mendukung pendekatannya. Saya menyesal tetapi juga bersyukur bahwa dia dapat memiliki akhir cerita ini hari ini. Karena saya tahu bahwa keinginannya telah menjadi kenyataan, dan klan Putri Duyung mengantarkan takdir baru karena keberadaannya. Su Yang dan Wu Shuang dengan cepat meletakkan kewaspadaan mereka terhadap wanita di depannya, karena dia tidak memiliki aura ganas sedikit pun di tubuhnya, yang tidak bisa lepas dari penangkapan kekuatan malaikat. Faktanya, Bingsu telah menghilang selama ribuan tahun. Apa katamu? Su Yang dan Wu Shuang saling memandang dan terkejut. Apakah ada yang seperti itu? Wanita yang diubah oleh tanaman Cao Tian tersenyum, sepotong giok dewa di tubuh putra saya ini adalah setengah dari darah leluhur es dan generasi pertama Raja para Dewa, dan separuh lainnya dari giok dewa yang diambil dari Putri Duyung Klan adalah vitalitas leluhur es. Perpaduan dengan kekuatan leluhur jauh klan Putri Duyung. Ribuan tahun yang lalu, leluhur es jatuh, dan daging memberi makan hewan laut dari 10.000 ras di laut tak berujung. Jadi bahwa ikan dapat menjaga kedamaian mereka selama ribuan tahun. Dan batu giok ini adalah dia. Sisa tenaga akan diteruskan. Sekarang dua bagian dari giok dewa menyatu dengan sempurna dan jatuh ke tangan Anda. Artinya bintang hitam, kaulah yang menentukan nasib hidup seluruh pulau. Jika Anda memadukan batu giok ini, Anda menjadi raja pulau yang baru. Jika Anda memberikannya kepada seseorang, dia akan menjadi satu-satunya pemimpin seluruh pulau di masa depan, dan dia akan menjadi penguasa terkuat dalam sejarah pulau itu. Keputusan ada di tangan Anda. Ketika Su Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam pada batu giok ini. Saya sudah memiliki calon di hati saya, tapi apakah dia bisa lulus ujian terakhir saya masih belum diketahui. Wanita itu mengangguk dengan senyum tipis, terserah Anda untuk memutuskan bagaimana memilih. Bagaimana dengan kamu? Tiba-tiba Su Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Cao Tian Strain. Misi penjaga klan Putri Duyung telah berakhir. Lapangan Putri Duyung di bawah laut tak berujung ini telah lenyap. Kamu tidak lagi memiliki belenggu. Sudahkah kamu mempertimbangkan masa depanmu? Ketegangan Cao Tian tersenyum, saya tidak memiliki keinginan dan keinginan, tetapi saya penuh rasa ingin tahu tentang identitas saya yang lain di mulut Anda. Selain itu, saya juga penuh minat pada rahasia Anda, bintang hitam. Su Yang mendengar ini dan tersenyum pada Wu Shuang, jadi, apakah Anda setuju untuk bergabung dengan tim saya? Apa salahnya pergi seperti ini? Segera, Su Yang membawa Wu Shuang dan Cao Tian Strain ke udara, menerobos penghalang laut tak berujung dan kembali ke pulau. Di dalam istana, Pangeran Ying, tim Su Yang, dan yang lainnya menantikan kepulangan mereka dengan selamat. Ketika cahaya dan bayangan Su Yang dan ketiga orang itu datang lagi, semua orang sangat gembira dan hampir bersorak dan menyapa mereka. Ahaha, bos, kalian berdua benar-benar cukup kuat, kalian bisa mencapai tingkat kesempurnaan jiwa, ada perpaduan iblis dan malaikat, itu sempurna. Su Yang menatap Long Kun dengan tatapan pucat, apa itu iblis, itu syura, perhatikan kata-katamu sobat. Semua orang tertawa dengan tampilan santai bagaimanapun, seluruh pulau mampu selamat dari malapetaka kali ini, karena Su Yang dan Wu Shuang mampu membalikkan keadaan dan menyelamatkan situasi. Hah? Bos, ini. Su Yang tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, dia langsung melaporkan nama rekan setim lainnya Cao Tianju yang dia cari di Dewa Es dan Salju, dan semua orang secara alami mengerti. Cao Tian sendiri masih tersenyum pada semua orang dengan tatapan acuh tak acuh. Baginya, ikatan antara dirinya dan ini telah berakhir,
dan ikatan baru dengan bintang cahaya hitam Su yang adalah masa depan yang perlu dia pedulikan, dan dia tidak membutuhkan rasa keberadaan untuk dinasti Dewa Es dan Salju ini. Pada saat ini, Pangeran Ying dengan sungguh-sungguh mendatangi Su Yang dan berlutut di depan semua orang. Yang mulia, terimalah saya sebagai murid. Mulai hari ini, Anda adalah simbol dinasti Dewa Es dan Salju, pemimpin spiritual sejati. Su Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan mengangkat Pangeran Ying. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, tapi sekarang, aku punya teka-teki yang harus kamu jawab sendiri. Pangeran Ying tidak ragu-ragu, Anda menyimpan semuanya di sini. Selama itu permintaan Anda, saya akan mengikutinya. Baik. Su Yang dan Wu Shuangxiang menganggukkan kepala mereka dan melepaskan arai hantu yang telah disiapkan. Gerbang cahaya di depanmu akan menjadi ujian vital kehidupan yang menunggumu. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup, kami akan mengatakan hal lain. Jika kamu mati di dalam, maaf, itu membuktikan bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk memimpin pulau ini tentu saja. Anda juga bisa melepaskan pilihan ini dan menjadi orang biasa dengan Xiao Nan, dan Anda juga akan memiliki kemuliaan dan kualifikasi kehilangan keluarga kerajaan. Pada saat yang sama, seluruh pulau akan benar-benar terjun ke dalam pergulatan yang kacau balau. Anda, pikirkan baik-baik, lalu tentukan pilihan Anda. Saling memandang dengan Xiao Nan, kali ini, Pangeran Ying bukan lagi pria yang perlu bersembunyi di balik wanitanya sendiri. Saya sudah punya pilihan. Masuk ke dalamnya tanpa ragu-ragu, ini adalah jawaban terbaik yang diberikan oleh Pangeran Ying. Pada saat yang sama, lingkaran sihir yang terkait dengan tes ini benar-benar bersinar terang, dan sosok Pangeran Ying perlahan muncul di depan semua orang. Ujian yang dia lalui di dalamnya adalah melawan pikiran jiwa pertama dari Tuan Putri Duyung. Ini adalah duel pamungkas antara raja dan raja dari dua ras di pulau ini dalam arti sebenarnya. Meskipun Su Yang bukan master di sini, dia bukanlah penguasa sejati dinasti Dewa Es dan Salju. Pangeran Ying harus lulus ujian yang ditetapkan oleh Su Yang jika dia ingin mewarisi tahta. Sakura, kamu harus bersorak, jika kamu gagal, aku tidak akan hidup sendiri. Ketika dia melihat Pangeran Sakura jatuh lagi dan lagi dalam mimpi, terluka, tetapi berdiri lagi dan lagi untuk kemuliaan di belakangnya, Xiao Nan menangis, dan yang lain di sekitarnya juga sangat terharu. Semua menteri dari Dewa Es dan Salju di istana, dan banyak pemimpin klan Putri Duyung diundang, semua tersentuh olehnya. Semuanya. Sekarang, sebagai pemilik giok suci, aku mengumumkan kepadamu bahwa Pangeran Sakura adalah penguasa baru pulau ini. Keluarga Putri Duyung dan Dewa Es dan Salju terintegrasi secara keseluruhan, berbagi kualifikasi untuk hidup di pulau, dan mematuhinya. Perintah Pangeran Ying, saya yakin dia akan menjadi raja yang memenuhi syarat.